Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harjono dalam Bastranesia Channel. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, apa saja yang akan kita bahas di dalam surat lamaran pekerjaan? Nah, yang akan kita bahas dalam surat lamaran pekerjaan, yang pertama, pengertian surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, sumber-sumber lamaran pekerjaan. Yang keempat, bentuk-bentuk surat lamaran pekerjaan. Yang kelima, contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian surat lamaran pekerjaan. Mungkin sudah ada yang mengetahui tentang surat lamaran pekerjaan atau apa pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Nah, langsung kita lihat. Yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat. Nah, dengan kata lain, bahwa surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Nah, jadi inti dari surat lamaran pekerjaan adalah suatu permohonan kepada seseorang atau instansi. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa di dalam surat lamaran pekerjaan ya bersifat resmi atau formal. Jadi bukan bahasa gaul ya. Jadi sifatnya resmi atau formal. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan ada dua jenis. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae yang biasanya disebut CV. Nah, dalam cara ini riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut model gabungan. Nah, jenis yang kedua adalah surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dari cara ini disebut model terpisah. Nah, yang sering digunakan oleh para pencari kerja adalah model yang kedua, yaitu model terpisah. Pembahasan selanjutnya adalah sumber-sumber lamaran pekerjaan. Nah, sumber-sumber lamaran pekerjaan apa saja atau dari mana sumber lamaran pekerjaan ini? Nah, yang pertama ada sumber lowongan pekerjaan tanpa sumber tertentu. Nah, diantaranya ada informasi seseorang dan inisiatif sendiri. Nah, kemudian sumber berikut ada sumber lowongan pekerjaan dari media tertentu. Nah, yang meliputi iklan media cetak, kemudian iklan radio, dan iklan TV. Kemudian sumber berikutnya adalah sumber lowongan pekerjaan dari referensi pihak tertentu. Nah, pada sumber ini terdapat dua ya, pengumuman resmi dari instansi, kemudian permohonan instansi pada sekolah. Nah, inilah sumber-sumber yang bisa digunakan dalam lamaran pekerjaan. Pembahasan selanjutnya adalah bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Nah, bagian-bagian surat lamaran pekerjaan apa saja yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan? Nah, kita lihat. Yang pertama, ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian yang kedua, hal dan lampiran. Yang ketiga, alamat tujuan. Kemudian yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, kalimat pembuka. Yang keenam, kalimat isi. Yang ketujuh, kalimat penutup. Yang kedelapan, salam penutup. Yang kesembilan, tanda tangan. Dan yang terakhir, nama pelamar. Nah, inilah bagian-bagian dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, kita lihat posisi-posisi dari surat lamaran pekerjaan. Nah, ini ada posisinya. Kita lihat ya. Di kolom nomor 1 ya, di dalam kolom nomor 1 ini, dalam kotak persegi panjang ya, nomor 1 tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian posisi nomor 2 ada hal dan lampiran. Posisi yang ketiga ada alamat tujuan.
Kemudian yang keempat ada salam pembuka, ya, sini salam pembuka nomor 4. Kemudian yang kelima kalimat pembuka. Kemudian posisi yang keenam, ya, kalimat isi. Kemudian posisi yang ketujuh ini, ya, kalimat penutup. Kemudian posisi yang kedelapan ada salam penutup. Kemudian posisi yang kesembilan, ya, ada tanda tangan. Kemudian posisi yang terakhir di sebelah kanan bawah adalah nama pelamar. Nah, itulah bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu cara membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar. Apa-apa saja yang perlu kita perhatikan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah gunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, tulislah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Kemudian yang keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Jadi ingat bahwa surat lamaran pekerjaan itu harus bersih tanpa ada coretan. Kemudian yang kelima, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda, serta lampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup, fotokopi, identitas diri, serta dokumen-dokumen lain yang menjadi persyaratan. Jadi perlu kita perhatikan, ya, perlu kita perhatikan bahwa di dalam membuat surat lamaran pekerjaan kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Nah, yang terakhir kita akan melihat contoh dari surat lamaran pekerjaan. Nah, ini adalah contoh dari surat lamaran pekerjaan, ya. Ada tempat dan tanggal pembuatan surat, ada hal, ya, lampirannya tidak dicantumkan, kemudian ada alamat suratnya sampai dengan nama, ya, nama pelamar. Jadi inilah materi surat lamaran pekerjaan. Semoga bermanfaat, ya. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini, dan kita akan berjumpa pada materi selanjutnya bersama Bastranesia Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.